Terima kasih Bang Asmi, luar biasa, barakallah. Teman-teman sekalian, ketika teman-teman bertanya pada saya, Pak, tolong ajarin saya berbisnis, nggak penting. Justru yang penting Anda tahu adalah kenapa kamu berbisnis. Ada beberapa hal yang saya suka inspirasikan. Saya tidak paksakan Anda harus punya alasan itu, tapi saya hanya menginspirasikan. Pilihan pertama. Kalau ditanya orang, kenapa Anda mau bisnis? Karena satu, Allah menjamin surga untuk pengusaha yang jujur. Jadi saya berbisnis karena saya sedang meraih surga. Pengusaha yang jujur akan bersama para nabi, syuhada dan siddiqin di surganya Allah. Oke? Surga akan Anda dapatkan dari dunia. Enggak kan? Anda akan dapatkan nanti. Oke, di akhirat pada saat Anda meninggal. Kalau ini jadi tujuan akhir Anda, saya yakin Anda tidak akan pernah berhenti dari berbisnis. Kenapa? Sampai meninggal Anda belum dapat itu, Anda kejar terus. Karena itu baru dirasakan nanti setelah meninggal. Anda sedang mencari surga. Jalan lain menuju surga adalah jadi pengusaha. Oke, yang kedua, karena Rasul dan sahabat yang dijamin masuk surga adalah konglomerat, maka kami ingin mengikuti sunnah. Sunnahnya jangan yang poligami aja yang diikuti. Yang ketawanya paling keras tuh kayak gitu. Tangan saya. Karena saya ingin ikut contoh Rasul. Kalau ingin ikut contoh Rasul berarti kan nggak penting kan mau ada untung mau ada rugi, nggak penting. Gua jalan terus bisnis. Oke? Oke. Yang ketiga, dari 5 rukun Islam berapa yang butuh uang? 4. 3, 2, 4. 3 apa aja? Apa 3? 2 apa aja? Zakat sama haji. Sholat butuh uang? Butuh duit. Untuk apa sholat butuh duit? Di semukena, di sarung, nah, di sejarah. Oke. Puasa juga iya. Puasa butuh duit nggak? Puasa. Buka iftar, ya, buat sahur. Cuma syahadat aja yang butuh duit. Syahadat juga butuh duit. Kalau Anda mau halal beli materai. Benar nggak? Jadi dari 5 rukun Islam berapa yang butuh uang? Berarti Allah perintahkan kita jadi orang kaya. Allah Pak, kekayaan nggak apa-apa bisa memberi kebahagiaan. Begitu kan kata teman-teman kita yang les? Begitu kan kata teman-teman kita yang bekerja dan puas dengan gajinya setiap bulan? Meskipun gajinya di bawah UMR, puas dia. Kalau saya bilang sama teman-teman, lo puas gaji lo di bawah UMR? Iya, gue panggilin kumpul ya. Puas. Ya. Dari 5 rukun Islam itu cuma apa? Cuma syahadat buat yang bukan mu'alaf. Yang mu'alaf tetap butuh uang karena harus di materai. Artinya Allah perintahkan kita menjadi orang kaya. Lalu ada yang malas. Pak, kekayaan tidak bisa memberi kebahagiaan. Setuju? Apakah kebahagiaan bisa dibeli dengan kekayaan? Bisa nggak? Tidak bisa kan? Kekayaan tidak akan pernah bisa membeli kebahagiaan. Betul? Apalagi kemiskinan. Jadi pilihan Anda cuma satu, jadilah orang kaya, bukan orang miskin. Orang kaya, cuma kaya, nggak bisa beli kebahagiaan. Iya, apalagi lo yang miskin. Gua aja punya duit nggak bisa beli kebahagiaan. Gitu ya? Oke? Anda dikasih contoh oleh sejarah. Mau masuk surga dalam keadaan kaya raya atau mau masuk surga dalam keadaan miskin? Tinggal pilih, dua-duanya masuk surga. 9 dari sahabat Rasul yang masuk surga adalah konglomerat. Hanya satu yang bukan konglomerat. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Anda tinggal pilih mau yang mana. Ketika Anda memilih, oke Pak, saya siap menjadi seorang Ali. Oke, siap. Jangan banyak ngeluh ya. BBM naik ngeluh, kontrakan belum bayar ngeluh, marah-marah sama suami gitu kan. Itu pilihan yang mana? Kaya, miskin bukan takdir. Tolong ya, kalau Anda percaya dengan takdir, kaya dan miskin bukan takdir.
Dia akan menjadi takdir Anda jika Anda meninggal dalam keadaan miskin. Nah, itu baru Anda ditakdirkan miskin seumur hidup. Selama masih ada nyawa di kandung badan, besok pun Anda masih punya peluang untuk punya penghasilan yang luar biasa. Selama Anda memilih jalan itu. Tapi kalau Anda tidak memilih jalan itu, ya Allah juga jalurnya nggak mau. Kok mau? Nggak bakal buka, jalurnya nggak mau. Oke? Jadi kenapa Anda ingin bisnis? Kenapa? Ikutin sunnah Rasul. Pengen masuk surga, pengen ngamalin 5 rukun Islam itu dengan luar biasa. Makanya Agim keluarin satu buku yang judulnya Aku Harus Kaya, Aku Tidak Ingin Kaya. Ingin itu hasrat, kalau harus itu kewajiban. Aku harus kaya, tapi aku tidak ingin kaya. Sebetulnya saya mah nggak mau Pak jadi orang kaya, cuma karena disuruh Allah aja ya udah saya harus kaya. Why ini dapat? Why Anda dapat? Maka how-nya akan datang dengan sendirinya, tapi dengan satu cara, belajar. Begitu. Oke Pak, saya why-nya udah jelas. Saya pengen masuk surga, saya pengen contoh Rasul, saya pengen ngamalin 5 rukun Islam itu. Oke, udah santai saya. Terus ngapain? Tetap aja kerja, berangkat pagi, pulang sore, belajar enggak, nongkrong sama pengusaha enggak, coba-coba bisnis enggak, ya tetap aja Anda nggak akan dapat. Why-nya dulu ditetapkan, lalu Anda mulai berusaha. Ya, mulai hari ini jangan sering-sering nongkrong di kedai kopi sama karyawan. Tapi memang, aduh ya Allah benar deh. Kalau Anda nongkrong bareng karyawan, isinya keluh kesah mulu. Karena nggak pernah, Bang Asfi nggak pernah jadi karyawan kan? Karena saya pernah jadi karyawan Pak. Yang namanya karyawan, jam istirahat pasti ngomongin kalau nggak atasan, teman sekantor yang rese. Ayo yang jadi karyawan. Ayo. Bang, ada yang ketawa keras Bang. Semua lupa lima. Iya nanti. Buka kartu as. Mau kuliah apa kerja? Mau lanjut apa enggak kerjanya? Kebanyakan karyawan kalau udah ngobrol keluh kesah, aduh gue belum bayar ini, aduh kemarin bonus gak keluar bayar, di kerjaan bos gue bawel banget, semuanya. Tapi coba nongkrong sama orang-orang entrepreneur, sama pengusaha-pengusaha itu, selalu positif. Makanya kalau Anda mau jadi pengusaha, nongkrongnya sama pengusaha. Kurangi itu jam nongkrong sama karyawan, kecuali karyawan yang mau berbisnis, karena energinya sama. Pengusaha yang selalu mengirimkan energi positif itu vitamin, tapi karyawan yang selalu berkeluh kesah itu virus. Tolong dihindari, jangan sering-sering, sekali 2 kali nongkrong baru nggak apa-apa. Begitu udah kelihatan, virus mulai nyebar, Anda jadi antivirus. Nggak begini cara lo gitu. Kalau lo nggak berubah topik pembicaraan, gue cabut nih. Kalau lo masih mau jadi teman gue, ganti topiknya. Jangan gosipin bos, gitu. Jangan gosipin teman kantor. Keluar dari kantor. Nah, lo yang keluar atau gue yang keluar? Lo, gue. Terus kenapa belum bisnis? Belum berani. Belum berani itu bahasa halus, bahasa kerennya apa? Takut. Memang Orde Baru itu telah membuat kita luar biasa. Penjara itu bui, ditangkap itu dirumahkan, PHK itu dirumahkan. Semua bahasanya diperhalus. Orang takut bilangnya belum berani. Gak apa-apa, itu bagus. Siapa lagi? Kenapa belum bisnis? Kenapa belum bisnis? Tadi yang turun tangan kan banyak yang belum punya bisnis. Kenapa belum bisnis? Saya berusaha jadi dokter nih. Dokter Ainil profesinya, saya pinjam dulu sebentar dokter Ainil. Saya berusaha jadi dokter. Ada pasien datang, kamu sakit apa? Apa ya dok? Dokter tebak dong. Ya. Pasien kayak gini. Terus saya disuruh nebak-nebak Anda. Kenapa Anda belum bisnis?
Kalau Anda sebutkan sebabnya, berarti Anda sebutkan penyakitnya. Begitu Anda bilang, saya sering pusing-pusing dok. Oh pusing-pusing, tunggu saya periksa. Pusingnya karena kamu punya mah di perut, atau kamu memang kejedot? Atau saya mau tanya, kamu punya utang nggak? Jangan ada debt collector di luar. Pusing itu ada 3 penyebab. Benturan fisik, masalah dari dalam, atau ada yang lagi utang. Pengalaman pribadi nih. Kenapa Anda belum berbisnis? Kenapa Anda belum berbisnis? Yang pertama, yang ada 2. Yang pertama belum punya modal, yang kedua belum pengalaman. Belum punya modal. Wah, mau dikasih modal juga kayaknya. Kayak ngarepin dia. Kalau gue bilang belum punya modal, waktu di Hermes sedang dapat duit kan. Sorry mas, aku lagi nggak megang duit mas. Belum punya modal. Yang kedua? Belum pengalaman. Belum pengalaman. Takut, belum punya modal, belum pengalaman. Nanti takut kita bahas sama-sama. Yang belum pengalaman. Kebayang nggak zaman Soeharto? Syarat jadi presiden, 1, berpengalaman. Siapa yang bisa jadi presiden? Siapa? Ada anak kepala presiden. Kalau untuk menjadi seorang pebisnis syaratnya berpengalaman, maka tidak akan pernah muncul konglomerat dimanapun di muka bumi ini. Karena syaratnya tidak terpenuhi. Semua konglomerat tidak ada yang punya pengalaman di dunia. Oke mas, kecuali melamar kerja mas. Tapi mau pasti nggak ditanya kan pengalaman Anda? Nggak penting pengalaman, ya? Nggak penting. Oke. Apalagi masalahnya? Apalagi masalahnya? Nggak punya ide. Saya kasih ide sekarang bisa langsung ditolak ya? Ketawa-tawa. Dia bilang nggak punya ide, saya kasih solusi, saya kasih ide nih sekarang bisa langsung jualan. Bisa, beneran ya? Bang kasih noni bang, satu bang. Serius ini. Pak, saya nggak punya ide pak, makanya saya nggak bisa bisnis. Aduh mas. Kalau kata saya itu alasan 4 kata itu, alasan 4 huruf. B, A, S, I. Alasan basi. Karena apa? Sekeliling Anda itu banyak bisnis. Bahkan saya bisa kasih 10, 20 sampai muntah-muntah Anda ide-ide bisnis. Tinggal makanya Anda mau kerjain apa enggak. Nanti begitu dikejar, masalahnya apa lagi? Apa lagi masalahnya?